Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita bersama-sama berjumpa kembali. Di minggu ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang manis, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Iya, semua sudah siap tentunya ya. Mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memulai ibadah komisi kita, komisi anak kita akan memuji Tuhan, yaitu dengan Bapa ku datang padamu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan Kau berikan kesempatan kepada kami semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan telah memberikan berkat-berkat kehidupan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami, mengasihi kami. Kami juga berdoa bagi kesehatan kami semua. Engkau Tuhan tolong berikanlah kami kekuatan supaya kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang telah Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami pada saat ini, biarlah Tuhan senantiasa memanggil mereka untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mengucapkan syukur atas pemeliharaan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita akan tetap memuji Tuhan, yaitu dengan Tuhan Allah di tengah kita. Dia
ya. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan, yaitu dengan baca kitab suci, doa setiap hari. Ya, kita akan memujikan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Jadi yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke? Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita di pagi ini. Namun mari kita sama-sama kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kembali lagi kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau membuka hati kami sehingga kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Nah, di minggu yang lalu, Lose Yuyun sudah bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Yang saat ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Paulus menjalani perjalanan misinya yang kedua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pertama mari kita ingat kembali bagaimana Rasul Paulus ini bisa mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, apa yang terjadi sebelumnya? Nah, Lose akan menceritakan ya. Pertama, Paulus ini dia adalah seorang Saulus namanya. Ya, dia orang yang mengerti tentang kitab suci, tentang hukum Taurat. Dia adalah seorang Romawi. Namun dia sangat membenci orang-orang pengikut Yesus Kristus. Dia sangat tidak suka. Nah, kemudian dia memiliki rasa ingin menghabiskan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika perjalanannya pergi ke Damsyik, perjalanan itu dia bertemu dengan Tuhan lewat cahaya. Dia tidak sanggup melihat itu, kemudian dia mengalami yang namanya buta atau tidak dapat melihat selama 3 hari. Dia bertemu dengan orang percaya yang namanya Ananias. Di situ dia kembali bisa melihat dan dia bertobat. Dia menjadi pelayan Tuhan. Kemudian itulah yang Lose Yuyun ceritakan bagaimana dia melakukan perjalanan misinya yang pertama. Nah, saat ini adik-adik sekalian, dalam perjalanan misinya yang kedua ini, Paulus yang adalah penginjil atau yang kita kenal sekarang, dia adalah seorang misionaris ya. Misionaris itu artinya yang diutus. Nah, yang diutus, dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik atau berita Injil itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Nah, Lose ingin memberitahu ada beberapa penginjil atau misionaris yang pernah ada di Indonesia atau juga yang ada di Asia. Lose berikan satu nama ya. Pertama adalah Nomensen. Dia adalah penginjil
di Tanah Batak atau Sumatera Utara. Di sana dia melakukan berita Injil, kemudian orang-orang di sana sebagian bisa bertobat dan mengenal Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada yang namanya Otto atau Gletser. Nah, mereka itu melakukan penginjilan di Papua. Ada juga yang namanya Joseph Kam, itu penginjil yang ada di Maluku. Dia melakukan penginjilan di sana. Nah, yang ada di Asia itu ada namanya John Sung. Dia melakukan penginjilan di Sarawak, Singapura, Muang Thai, dan dia kembali ke Tiongkok untuk penginjilan di sana. Ada juga yang paling terkenal namanya William Carey. Dia melayani di India. Dia menjadi penginjil di sana. Begitu juga yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Itu ada Silas, ada Dr. Lukas, dan ketika dia melakukan perjalanan misi pertamanya di Troas, di situ ada seorang pemuda namanya Timotius yang percaya kepada Tuhan, kemudian mengikuti Paulus untuk pelayanan. Jadi ada 4 ya, ada Paulus, Timotius, Silas, dan juga Lukas. Ketika perjalanannya malam itu, dia mendengar sebuah panggilan dari seorang laki-laki, ya. Lalu saya bacakan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, laki-laki Makedonia yang muncul di penglihatan Paulus saat itu, dia minta tolong untuk Paulus dan rekan-rekannya menyeberang ke pulau itu untuk memberitakan Injil kepadanya dan juga orang-orang yang ada di sana. Nah, sungguh panggilan itu menjadi panggilan yang luar biasa. Dan Paulus mengikuti panggilan itu. Dia mengikuti pimpinan Allah dan pergi ke sana. Dia mulai dari kota Filipi. Dia mulai menginjili di sana. Ketika dia tiba di sana, ada kelompok perempuan-perempuan yang sedang beribadah. Nah, ketika mereka beribadah, memuji Tuhan, memuji Allah, mereka belum tahu bahwa Allah itu pernah berinkarnasi sebagai manusia. Yesus yang turun ke dunia ini. Nah, mereka belum tahu itu. Ketika di sana, Paulus memberitakan tentang hal itu. Paulus menjelaskan kepada mereka adik-adik bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan dan hidup. Nah, ketika Paulus memberitakan itu, Roh Kudus bekerja pada seorang perempuan penjual kain ungu yang bernama Lydia. Nah, Lydia ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Lydia mengajak Paulus dan rekan-rekannya ini untuk pergi ke rumahnya, memberitakan Injil di sana, sehingga keluarga dari Lydia ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka dibaptis di sana. Nah, seperti itu adik-adik. Paulus kemudian tinggal beberapa hari di rumahnya Lydia. Nah, ketika Paulus berada di sana, setiap hari dia pergi ke tempat ibadah, kemudian dia bertemu seorang petenung. Petenung itu sekarang dibilang dukun. Petenung itu adalah dukun yang kita kenal sekarang ya. Nah, di situ dia melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan kuasa setan untuk mendapat keuntungan bagi tuan-tuannya, dan dia melakukan itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga tuan-tuannya itu senang. Kemudian setiap hari dia dengan suara yang keras membicarakan bahwa Paulus dan juga rekan-rekannya ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Ya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi katanya. Mereka memberitakan kepadamu jalan kebenaran. Nah, dia selalu berteriak seperti itu ketika Paulus melewati kota itu. Sehingga suatu kali ketika Paulus tidak tahan lagi, Paulus berpaling dan bilang kepada perempuan ini, "Hei setan, keluarlah dari tubuh perempuan ini di dalam nama Yesus." Nah, ketika saat itu juga setan itu keluar dari tubuh perempuan ini, kemudian perempuan ini menjadi percaya kepada Yesus oleh karena pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti itulah perjalanan Paulus untuk menobatkan seorang perempuan petenung ini. Ya, kemudian tidak berhenti di situ saja. Ketika perempuan ini menjadi percaya,
tuan-tuan tadi yang mendapatkan keuntungan itu, mereka menjadi marah. Oleh karena mereka tidak mendapat keuntungan lagi. Nah, setelah itu mereka menyeret Paulus dan teman-temannya ke tengah kota. Kemudian mereka menderanya dengan batu. Kemudian mengadili mereka dan berkata, orang-orang Yahudi ini telah mengacaukan kota ini. Mereka telah membawa ajaran, mereka kemudian mengubah adat istiadat kita di sini sebagai orang-orang Rom. Nah, tanpa para pembesar-pembesar ini tahu bahwa Paulus sendiri dan Silas adalah orang Rom juga, orang Romawi. Nah, setelah mereka berkata demikian, orang banyak tidak menyukai hal itu. Mereka lalu mendera Paulus dengan batu, mengoyakkan baju mereka, kemudian menyeret mereka ke penjara. Setelah sampai di penjara, mereka ditempatkan di penjara yang bagian tengah. Supaya apa? Supaya mereka susah untuk keluar. Itu menurut pandangan para petua tadi, orang-orang yang besar tadi. Kemudian pada malam hari tiba, kepala penjara ini menjaga mereka, tapi dia tertidur. Nah, Paulus dan Silas, mereka kemudian memuji Tuhan, berdoa, terus-menerus memuji Tuhan. Sehingga pada suatu waktu terjadilah goncangan yang sangat besar, gempa bumi yang sangat kuat, sehingga jeruji-jeruji besi itu, pintu itu boleh terlepas, terbuka. Nah, ketika tersadar, kepala penjara itu menjadi kaget. Dia merasa ketakutan, bagaimana ini? Para tahanan-tahanannya ini akan keluar. Nah, dia merasa sangat takut. Ketika itu dia mengambil sebuah pedang, kemudian ingin membunuh dirinya. Nah, ketika melihat hal itu, Paulus berkata, jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini. Nah, setelah itu kepala penjaranya ini berkata begini, Tuan-tuan, apa yang bisa saya lakukan supaya saya selamat? Kata Paulus kepada dia, kamu hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Nah, ketika menyampaikan hal itu, kepala penjara ini membawa Paulus dan juga rekan-rekannya ke rumahnya untuk menyampaikan hal yang sama. Di sana kepala penjara ini membasuh kakinya, memberi mereka makan. Kemudian Paulus di situ menceritakan bagaimana Tuhan yang adalah Yesus Kristus itu yang sudah menganugerahkan keselamatan, dan itu juga diberikan kepada kepala penjara dan juga keluarganya. Di situ kepala penjara dan keluarganya menjadi bertobat dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Ketika Paulus mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan dia sendiri. Tuhan akan terus menolong, menuntun dia, sehingga kepala penjara dan keluarganya juga beroleh keselamatan. Nah, adik-adik, setelah hal itu terjadi, kepala tua-tua pembesar-pembesar kota itu kemudian mereka mengeluarkan surat sehingga Paulus bisa dibebaskan. Nah, tapi mereka tidak tahu hal yang terjadi, bahwa kepala penjara ini telah bertobat bersama keluarganya. Paulus sebagai seorang warga negara Romawi, dia tidak terima begitu saja. Dia kemudian meminta supaya orang-orang tadi meminta maaf kepadanya. Kemudian mereka datang meminta maaf kepada Paulus dan juga rekan-rekannya dan meminta Paulus untuk meninggalkan kota itu. Paulus pun pergi dan dia kembali ke rumahnya Lydia, si penjual kain ungu tadi, untuk menguatkan iman percaya mereka, agar mereka tetap teguh, tetap kokoh iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kemudian Paulus berangkat dari situ untuk melakukan perjalanan misi yang selanjutnya. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi, kisah yang sudah Lose ceritakan tadi, bagaimana Paulus mengikuti pimpinan Allah. Nah, adik-adik bisa melihat kan bagaimana Injil itu berkuasa. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia sanggup membawa hambanya Paulus untuk melewati semua kesulitan yang ada. Menjadi seorang penginjil bukanlah hal yang mudah tentunya. Ada banyak hal-hal yang mereka harus lewati seperti yang Lose ceritakan tadi. Tetapi di sini pertolongan Tuhan bagi mereka tetap tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan jiwa-jiwa untuk mereka tuai.
Tuhan memberikan jiwa-jiwa untuk dapat dilayani. Luar biasanya Tuhan adik-adik. Ya, itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sama juga yang kita sembah. Tuhan yang sudah menolong Paulus melewati hal itu, Tuhan yang sama juga yang kita sembah saat ini. Ya. Jadi bagi adik-adik bagaimana caranya kalau adik-adik ingin memberitakan Injil? Ya, adik-adik bisa dengan cara berdoa bagi para penginjil saat ini, penginjil yang ada di Indonesia, yang ada di Asia maupun yang ada di seluruh dunia. Berdoa bagi mereka, bagi yang pelayanan di desa-desa, di pelosok desa bahkan ataupun yang ada di kota-kota. Doakan mereka supaya tetap kuat di ladang pelayanan, doakan mereka supaya mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Ya, kalau adik-adik mau juga adik-adik bisa memberikan mungkin sedikit persembahan untuk mendukung pekerjaan mereka. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itu merupakan pelayanan misi yang adik-adik bisa lakukan. Ya, dengan berdoa bagi mereka itu sudah sangat hal yang luar biasa. Nah, demikian pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita dukung para penginjil. Mari kita juga menjadi penginjil dengan mendoakan mereka. Ya, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama. Betapa luar biasanya Paulus mendengar pimpinan, mendengar suara Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan untuk dia pergi melakukan perjalanan misi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kisah Paulus ini yang sudah menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menolong anak-anak-Mu yang di rumah mereka masing-masing untuk mendukung pelayanan misi dengan mendoakan para misionaris, para penginjil yang sedang berjuang di ladang pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali. Kita memuji Tuhan dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini juga mengajak kita bersama, kita bersuka cita bersama dengan teman-teman kita, dengan kakak-kakak kita yang sudah lulus dari sekolah minggu. Nah, siapa aja mereka? Mari kita saksikan video berikut. Happy graduation to you. Happy graduation to you. Happy graduation, happy graduation, happy graduation to you. No more books to read, no more tests to take. We're so very proud of you. Today you graduate. Happy graduation to you. Happy graduation to you. Happy graduation, happy graduation, happy graduation to you. No more books to read, no more tests to take. We're so very proud of you. Today you graduate. Happy graduation to you. Happy graduation to you. Happy graduation, happy graduation, happy graduation to you. No more books to read, no more tests to take. We're so very proud of you. Today you graduate. Nah, adik-adik, Lose mewakili lose-lose yang lain dan juga adik-adik di rumah mengucapkan selamat untuk adik-adik, untuk teman-teman yang sudah lulus dari sekolah minggu. Pada pagi hari ini, Lose membacakan satu bagian firman Tuhan untuk adik-adik semua yang terambil di dalam Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua dan secara khusus untuk adik-adik bahwa sumber pengetahuan, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan.
setelah ini adik-adik mungkin ada yang melanjutkan sekolah di luar kota, dan mungkin juga ada yang masih di sekitar wilayah Rogo Jampi dan Banyuwangi. Tapi satu pesan dari firman Tuhan pada saat ini, takutlah selalu akan Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik berada, jangan lupa sama Tuhan. Jangan lupa beribadah. Ya, takut selalu akan Tuhan. Dan setelah ini nanti teman-teman juga, adik-adik juga masuk di kelas remaja. Setialah dalam ibadah nanti kalau adik sudah bergabung di remaja. Tetap hormat dan takut akan Tuhan. Adik-adik tidak boleh lupa bahwa kalau adik-adik bisa menyelesaikan sekolah dasar, bisa ada sampai pada saat ini, itu semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jangan lupa, jangan seperti orang bodoh yang dikatakan firman Tuhan tadi yang tidak takut akan Tuhan. Jadi marilah kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan hormat sama Tuhan. Nah, mari pada saat ini Lose mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pimpinanmu, atas pemeliharaanmu dan berkat-Mu, secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah lulus dari sekolah minggu, sudah lulus dari sekolah dasar, mereka memasuki kelas remaja, mereka masuk di dalam bangku SMP. Kami bersyukur itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Setelah ini nanti mungkin ada di antara mereka yang sekolah di luar kota, dan mungkin ada juga di antara mereka yang masih di sekitar wilayah Rogo Jampi dan Banyuwangi. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati, Tuhan yang terus memimpin mereka, Tuhan yang terus menolong mereka dalam studi mereka. Tuhan, jadikanlah mereka senantiasa menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hormat dan memuliakan nama Tuhan. Berkati masa depan mereka ya Tuhan, dan berkati pergaulan mereka dengan teman-teman mereka, dan kiranya anak-anak ini senantiasa menjadi anak-anak yang hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi adik-adik, selamat untuk kalian yang sudah lulus dari sekolah minggu dan masuk ke kelas remaja. Tuhan Yesus memberkati.